Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana mensikapi anak kita yang diketahui indigo? Ya, oke. Nah, memang kadang-kadang indigo ini tidak kita sadari, bahkan kadang-kadang tidak kita ketahui bahwa anak kita itu indigo. Ya, seperti tadi yang saya sebutkan tanda-tandanya, anaknya biasanya kadang-kadang suka nangis di malam hari. Ya, karena kita nggak bahas secara detail tanda-tandanya, nanti pada lain waktu akan kita bahas. Biasanya sering nangis malam hari atau sering sakit-sakitan. Nah, nangisnya itu biasanya nangis pada waktu-waktu tertentu. Ya, nangis pada waktu-waktu tertentu. Kemudian nangisnya itu tidak mengeluarkan air mata. Kemudian pada waktu tertentu dan tidak mengeluarkan air mata. Biasanya seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu berarti ini anak ada kemungkinan indigo. Terindikasi. Ya, terindikasi indigo. Tuh. Atau kadang-kadang anak-anak kita sakit pada waktu tertentu. Misalnya sakit menjelang asar atau sakit setelah asar. Itu rutin. Ya, rutin. Nah, kalau udah seperti itu berarti terindikasi anak kita indigo. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah yang pertama tadi, 4 hal tadi. Ya. Ini faktornya apa nih? Kita cari. Apakah faktor karena nasab? Apakah karena faktor apa tadi yang kedua? Yang kedua tadi apa? Ada rasa jin, rasa sayang, rasa cinta. Atau karena ada mengasah diri. Atau karena kena sihir. 4 hal ini kita lihat sebabnya apa nih? Nah, kalau memang diketahui misalnya, wah, faktornya karena nasab. Dan memang umumnya saya temui anak-anak yang diketahui indigo itu kebanyakan faktor nasab, faktor turunan, faktor leluhur. Ya. Maka pastikan di pihak siapa nasab itu ada. Apakah di pihak suami atau pihak istri? Ya. Adanya di mana nih? Apakah orang tuanya yang pernah berbuat dengan bersekutu dengan jin atau kakeknya? Itu. Atau uyutnya. Ya. Dari garis mana? Apakah dari garis bapak atau garis ibu? Nah, kalau sudah diketahui, apa yang dilakukan selanjutnya? Yang dilakukan adalah segera lakukan ikrar pemutus. Ya, lakukan ikrar pemutus. Gimana caranya? Silahkan di googling, tulis aja ikrar pemutus jin nasab, ada. Ya, ikrar pemutus jin nasab. Nah, lakukan itu. Lakukan secara rutin. Berapa lama? Lakukan kurang lebih biasanya selama 40 hari. Lakukan. Ya. Kenapa enggak anaknya? Anaknya kan masih kecil. Ya kan? Karena ini faktor turunan dari orang tua. Itu. Jadi lakukan ikrar pemutus. Nah, kalau ternyata misalnya, wah, ini karena sihir atau karena anaknya disukai oleh jin, dicintai oleh jin misalnya, itu. Apa yang dilakukan? Maka lakukanlah ruqyah terhadap si anak. Gimana caranya? Biasanya kalau saya, satu cara dengan cara dimandikan dengan air bidara. Ya, air bidara itu ya siapkan air 1 baskom boleh,
Ya, kalau anaknya masih bayi, ya siapkan secukupnya buat dilap di badan anak. Kalau anaknya udah dewasa, siapkan kira-kira yang bisa buat mandi. Nah, maka masukkan ke secukupnya serbuk bidara ini, kemudian dibacakan di air itu yang sudah dicampur dengan bidara Al-Fatihah, ya, ayat kursi, kemudian 3 kul 3 kali dibacakan, ditiupkan, kemudian dimandikan ke tubuh si anak. Kalau anaknya masih bayi, dilap, ya, dilap, kemudian bacakan ke tempelkan tangan kita ke tubuh si anak, bisa di perut, bisa di dada. Kita letakkan tangan kita di tubuh si anak, kemudian kita bacakan ayat-ayat ruqyah yang standar. Apa ayat-ayat ruqyah standar? Yaitu tadi Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul 3 kali gitu. Lakukan secara rutin. Begitu. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk anak-anak kita yang terindikasi indigo. Tuh. Kalau memang berkaitan dengan benda, maka bendanya harus dimusnahkan, harus dibuang. Ya. Biasanya orang tua kita dulu suka menempelkan benda-benda yang mengandung gaib, mengandung mistis ke tubuh anak. Misalnya apa? Gelang, ada kan? Ya, kalung yang ada buntelan, ada bandulannya, hitam biasanya ya. Pernah nggak Pak Ali? Tahu? Ya, atau di pinggang ada tali, ada apa ya? Nah, kalau ada benda-benda seperti itu musnahkan, bakar, sambil dibacakan ayat kursi secara berulang-ulang, gitu. Ya, taip gitu ya. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dihilangkan. Ya. Saya melihat bukan itu malah suatu kelebihan dari anak-anak itu yang bisa melihat suatu dari kadang dia bisa mengobati. Apakah itu harus dihilangkan? Bukannya malah itu adalah satu kelebihan. Iya. Terus yang kedua, bagaimana itu cara kerja misalnya orang supernatural itu bisa meramal suatu kejadian, cara melihatnya dari mana itu bisa begitu? Iya. Oke. Terus yang ketiga. Oh, ada 3. Ya, silakan. Enggak apa ini? Enggak apa-apa. Yang ketiga, mungkin Bapak sudah baca buku Dialog dengan Jin Muslim. Oh ya, Dialog dengan Jin Muslim. Ya, terus? Yang saya tanyakan itu apa itu benar-benar terjadi atau gimana dia cara berkomunikasinya itu? Oh iya. Mungkin bisa diterangkan. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, indigo itu bukankah sebuah kelebihan? Kenapa harus dihilangkan? Itu, ya kan? Itu pertanyaan intinya kan? Bukankah indigo itu sebuah kelebihan? Ya, kenapa harus dihilangkan? Yang kedua, ya dia bisa menerawang kejadian-kejadian itu, bagaimana ceritanya, bagaimana caranya? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ada buku yang berdialog dengan jin muslim. Itu bagaimana pendapat Ustadz gitu ya? Oke, baik. Nah, berbicara mengenai indigo, kita merujuk kepada dasar yang tadi saya bacakan ya di dalam surat An-Naml ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Ya.
Kul, katakanlah wahai Muhammad, tidak seorang pun, ya, kul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun baik di langit maupun di bumi tahu masalah yang gaib kecuali siapa? Allah. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu ma taronahum." Sesungguhnya mereka para jin bisa melihat kamu dari tempat kamu yang tidak bisa melihat mereka. Gitu. Jadi ini menjadi dasar bahwa kita pada dasarnya nggak tahu masalah yang gaib, nggak bisa melihat jin. Tiba-tiba kok bisa melihat jin? Bukankah itu sebuah kelebihan? Nah, kalau kita bisa melihat jin, nggak tahu juntrungannya kita siapa, kedekatan kita dengan Allah juga nggak tahu bagaimana rajinnya kita sholat, bagaimana rajinnya kita membaca Al-Quran. Belum seberapa kita, kok tiba-tiba bisa melihat jin. Yang rajin sholat saja, yang rajin puasa saja, yang rajin baca Al-Quran saja tidak bisa melihat jin. Loh, kok kita bisa? Bukankah itu sebuah kelebihan? Kan gitu. Sekali lagi, itu bukan sebuah kelebihan, tapi itu adalah sebuah penyakit. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bisa melihat jin, berarti ada dimensi jin, ada unsur jin yang bersemayam di dalam tubuh kita. Gitu. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat jin, bisa melihat penampakan jin secara utuh, secara langsung, maka kita ada unsur jin, ada jin yang masuk ke dalam tubuh kita. Kira-kira kalau ada jin di dalam tubuh kita, nyaman gak kita? Nyaman gak? Hah? Gak nyaman, Pak. Kenapa? Unsur kita dengan unsur jin sama apa beda? Sama gak unsur kita dengan unsur jin? Beda. Kita dari apa? Tanah dan air. Kita dari tanah. Ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Dalam surat jin, wa khalaqal insana wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan diciptakan jin dari api, dari panas api yang bergejolak. Unsurnya saja sudah beda. Kita manusia dari unsur tanah, jin dari unsur api. Masuk mereka ke dalam tubuh kita, maka terjadilah apa? Pertentangan. Ya. Kalau kita ikut sama mereka, berarti kita akan ikut kemauan mereka. Apa kemauan mereka? Mereka ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Menyuruh kita untuk berbuat munkar, berbuat jelek, dan menjauhkan kita dari perbuatan baik. Tuh.
Ya, beda tujuan. Jadinya kita pengennya taat sama Allah, tapi dia durhaka sama Allah. Beda. Tuh. Ya. Jadi kalau ada manusia yang bisa melihat jin, maka dia indigo. Dan indigo itu bukan sebuah kelebihan, tapi sebuah masalah, sebuah penyakit, sebuah musibah. Ya, musibah, Pak. Ya, musibah. Kalau kita bisa melihat jin, maka itu musibah. Tuh. Nah, itu bagaimana kalau orang bisa melihat jin? Menjawab juga pertanyaan yang kedua. Karena ada unsur jin itulah, jin itu akan membantu dia untuk melihat hal-hal yang gaib, baik yang terjadi masa lalu maupun yang akan terjadi pada masa yang akan datang, walaupun tidak sampai detail. Bisa jadi yang terjadi pada masa yang akan datang itu adalah sebuah kebohongan, sebuah tipuan, atau bisa jadi sebuah kebetulan. Nggak bisa dipastikan. Ya. Jadi jin bisa mengetahui kejadian yang telah terjadi, tapi jin tidak sepenuhnya mengetahui kejadian yang akan terjadi. Enggak. Bisa jadi itu sebuah tipuan. Ya. Dan bisa jadi itu sebuah kebetulan. Bohong. Jadi jangan kita mempercayai ucapan jin. Ya. Saya udah kenyang. Diomongin begitu sama jin. Udah Ustadz, saya nggak usah diusir. Saya akan baik-baik aja kok di sini. Nggak percaya. Udah, saya nggak usah diusir dari tubuh anak ini. Nanti anak ini akan jadi anak yang berguna. Nggak percaya. Ya. Udah Pak Ustadz, saya jangan diusir dari tubuh ibu ini. Ibu ini nanti akan jadi seorang ustazah. Saya nggak percaya. Ya. Karena perkataan jin itu banyak mengandung kebohongan, kedustaan. Tuh. Ya. Jadi kalau kita bisa tahu kejadian yang akan datang, itu dibantu sama jin. Tapi itu nggak sepenuhnya benar. Bisa jadi kebetulan kalau terjadinya benar. Ya. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, dialog dengan jin muslim. Ada nggak jin muslim? Ada. Wa anna minna sholihuna wa minna duna dzalik. Kata Allah dalam surat Jin. Di antara kami, kata jin, ada yang soleh, ada yang enggak. Berarti ada yang kafir kan? Ada jin muslim, tapi semuslimnya jin muslim itu tidak lebih baik dari manusia yang buruk sekalipun. Ya. Jadi jangan kita ambil omongan-omongan jin muslim kita percaya, enggak. Jangan kita percaya bahwa di segitiga Bermuda itu ada sebuah kerajaan besar. Misalnya, bahwa di pantai laut selatan itu ada sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh penguasa pantai laut selatan, yaitu Ratu Kidul misalnya. Kita percaya sama omongan dia. Ya. Walaupun yang ngomong itu jin muslim. Saya pernah menghadapi jin muslim. Ya, sering. Saya muslim Ustadz, katanya. Coba kamu sadat dia. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sadat. Cuman dia salah nggak? Salah. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke dalam tubuh manusia. Nggak boleh. Kalau dia seorang muslim, nggak boleh dari situ. Dia nggak boleh ada di dalam tubuh manusia. Itu. Saya pernah menghadapi jin muslim yang ketika kita bacakan ayat kursi, ikut dia. Saya bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia ikutan Allahu la ilaha illa huwal sampai selesai. Sampai selesai. Loh, kamu muslim ya? Iya.
Gitu. Apakah kita usir? Nggak boleh kita dia tetap ada dalam tubuh itu. Dia tidak dibenarkan ada dalam tubuh orang. Keluar. Mau dia muslim kek, mau kagak kek, keluar. Itu. Wah, gimana Ustaz? Dia kan bisa baca ayat kursi. Saya baca ayat kursi, dia baca ayat kursi juga. Tampar aja udah. Ya. Saya pernah tuh dia baca ayat kursi, tampar. Pak. Kok ditampar Ustaz? Kamu udah tahu Islam. Salah begini. Gak boleh. Gitu. Ya. Gitu, Pak. Jadi kita ada dasar yang kuat bahwa jin itu memang hidup berdampingan dengan kita, tapi tidak boleh kita memanfaatkan. Ya, di dalam Al-Quran jelas dikatakan di dalam surat Jin, ya ayat ke-6, wa annau kana rijalun minal insi yauduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, ada sebagian manusia yang minta tolong kepada sebagian jin. Maka kata Allah, apa? Ya, fazadatum hima rahaqa. Itu cuma menambah kesesatan aja. Ya, kalau kita minta tolong mereka, maka kita akan menambah sesat. Sesat aja yang ada. Gitu ya. Jadi jangan kita mencoba-coba berinteraksi dengan jin. Jangan coba-coba kita meminta bantuan jin, jangan. Ya, itu akan menambah kedosaan kita kepada Allah. Itu. Ya, baik. Ada lagi? Cukup ya? Saya rasa cukup jelas apa yang saya sampaikan mengenai sebab-sebab terjadinya indigo, dan mudah-mudahan ini menjadi penambah wawasan bagi kita semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai ketemu di lain waktu, di lain bahasan, dan mudah-mudahan juga makin menambah semangat kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ini. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.